Perkenalkan, saya Nyonya Ibu. Nah, Ibu di sini saya memeriksakan anak saya yang bernama anak D, umur 48 bulan, Ibu. Anak saya laki-laki, Ibu. Nah, di sini saya itu ingin memeriksakan anak saya. Anak saya ini tuh aktif banget, Bu, bermain dengan teman-temannya. Terus makan dan tidur pun juga teratur sih sebenarnya. Terus bisa diberikan perintah dengan satu atau dua petunjuk. Terus kayak menyukai lingkungan baru. Terus tapi akhir-akhir ini tuh sering banget kelihatannya tuh tampak marah yang tanpa sebab gitu loh, Bu. Jadi kan saya bingung gitu loh. Nah, jadi di sini itu saya mau memeriksakan anak saya apakah ada tanda-tanda tentang perkembangan emosi anak saya itu yang kurang atau bagaimana, Ibu? Baik Bu, sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Widan Umi yang bertugas pada siang hari ini. Ya, Ibu ingin memeriksa anak-anaknya ya Bu, yang tadinya itu ceria, terus patuh, tiba-tiba marah tanpa sebab ya Bu akhir-akhir ini. Ya, untuk anak 48 bulan ya Bu. Ya, baik, di sini nanti saya akan kasih Ibu beberapa pertanyaan saja ya, kalau kan Ibu mungkin kan tidak paham ya, jadi saya kepada ibunya saja yang setiap hari mengasuh ya Bu. Ada beberapa pertanyaan, nanti Ibu hanya tinggal menjawab ya atau tidak gitu anak Ibu. Baik Ibu, di sini saya sudah punya beberapa checklist ya Bu, yang nanti Ibu jawab ya atau tidaknya untuk mengetahui kenapa anak Ibu marah-marah tanpa sebab ya Bu. Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, ini pertanyaan yang baru saja Ibu ingin tanyakan ya. Apakah anak Anda seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, misalnya menangis atau mudah tersinggung, terus emosional gitu Bu? Iya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu, apakah anak Anda tampak menghindar dari teman-temannya atau anggota keluarganya ya Bu, seperti ini sendirian atau menyendiri, terus merasa sedih sepanjang waktu, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa, yang sangat diminati? Tidak sih Bu kalau itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah anak Anda terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan sekitarnya, seperti melanggar peraturan yang ada, mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya sendiri, atau menyiksa binatang atau anak-anak lain? Tidak Ibu. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah anak Anda memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asal dan tidak sebanding dengan anak lain di usianya? Tidak. Untuk pertanyaan kelima, apakah anak Anda mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralihkan perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-harinya dan prestasi belajarnya? Alhamdulillah tidak sih Bu. Untuk pertanyaan yang keenam ya Bu, apakah anak Anda menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak juga. Untuk pertanyaan yang ketujuh, apakah anak Anda menunjukkan pola tidur seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam hari oleh karena mimpi buruk atau mengigau? Tidak Ibu, kalau untuk tidurnya alhamdulillah semuanya sudah cukup. Oke. Untuk pertanyaan ke-8 itu, apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan seperti hilang nafsu makan atau makan berlebihan atau tidak mau makan sama sekali? Kalau nafsu makannya sih bagus Bu, jadi insya Allah tidak ada penyimpangan sih di pola makannya itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah anak Anda sedang mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau sakit lainnya? Tidak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah anak Anda sering mengeluh putus asa atau berkeinginan tidak mau melanjutkan aktivitasnya? Tidak juga Ibu. Atau yang pertanyaan selanjutnya Bu, apakah anak Anda menunjukkan kemunduran perilaku seperti umur 4 tahun ini, apakah dia sering mengompol kembali atau mengisap jempol? Tidak Ibu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah anak Anda melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan? Tidak juga Ibu. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi ternyata ada satu yang terdeteksi
ya Bu, dan itu harus kita konsultasikan lagi ya Bu. Jadi untuk deteksi tadi emosional tadi, untuk sebelumnya pola asuh ibu yang bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya itu pola asuhnya itu saya mungkin memang terlalu memanjakan anak saya ibu, jadi mungkin karena itu ya ibu ya, atau bagaimana ibu? Ya, jadi sebelumnya mohon maaf, ini diasuh sama ibu sendiri atau ada pengasuh lainnya? Kebetulan sama saya sendiri ibu dan suami saya. Oke, tapi terlalu dimanjakan gitu ya Bu. Oke. Jadi anak yang dimanjakan itu nanti dia tuh akan berpengaruh terhadap perkembangannya. Contohnya itu ya tadi tuh seperti yang tadi, yaitu sulit mengontrol diri, gampang marah, emosi, terus gampang kemasin emosinya maksudnya ya Bu, terus suka menentang juga, terus harus minta di hari itu juga kan ya Bu. Jadi Bu, untuk pola asuh yang terlalu dimanjakan itu sebaiknya dihentikan ya Bu, digantikan dengan pola asuh yang lain seperti anak diajarkan untuk mandiri, terus anak diajarkan untuk mengontrol diri sendiri, terus anak diajarkan untuk tidak meminta barang di hari itu juga, atau bisa meminta tapi harus dengan usahanya sendiri gitu ya Bu, karena kan memang ibu sendiri yang mengasuh dan suami ya Bu, jadi nanti kalau terlalu dimanjakan ya tadi anak terlalu emosional seperti itu. Ya Bu, berarti bisa jadi karena pola asuh yang sering memanjakan anak saya, jadi anak saya lebih mudah emosi seperti itu ya Bu ya. Oke, seperti itu ya Bu. Lihat ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup Bu, berarti ini saya kedepannya harus bisa membuat anak saya ini belajar mandiri seperti itu ya Bu ya, supaya pola emosi terus kayak apa namanya semuanya terkontrol gitu ya Bu ya. Betul, seperti itu ya Bu. Nah, tadi kan karena deteksi emosionalnya ada satu yang iya ya Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu bisa datang kembali ke sini 3 bulan ya Bu setelah hari ini untuk mengevaluasi apakah besok di 3 bulan kemudian anak Ibu ada perubahan setelah pola asuhnya diganti ya Bu. Gitu Ibu, siap.